Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim warattilil qur'ana tartila. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di kesempatan pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bermuajah kembali setelah di pekan yang lalu kita memulai kajian perdana untuk kajian tuntunan tahsin dan kaidah tajwid yang diselenggarakan oleh panitia pengurus DKM Mushola Al-Ikhlas. Alhamdulillah, kita dengan izin Allah, dengan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, dengan beragam nikmatnya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat waktu, kesempatan di pagi hari ini kita dapat bermajelis atau duduk bersama di tempat ini. Mudah-mudahan di setiap niat dan usaha kita di pagi hari ini sampai pada akhirnya nanti senantiasa diberikan oleh Allah keridhoannya, keberkahannya, ampunannya dan pahalanya yang tiada tara bandingannya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala kerap diberikan kepada kita yang hadir di sini, dan insyaallah Allah berikan hidayahnya juga kepada kita, saudara-saudara kita yang mungkin pada kesempatan pagi hari ini belum bisa hadir atau berhalangan hadir. Kita doakan mudah-mudahan bisa mengikuti kajian di kesempatan setiap pekan Ahad ya, di setiap pekan Ahadnya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa Allah berikan keistiqomahan ya, untuk terus hadir, bisa hadir di kesempatan yang baik ini untuk mengikuti dalam rangka thalabul ilm, menuntut ilmu, wabil khusus yaitu mengikuti kajian tahsin ya, tahsinul Quran dan kaidah tajwid. Semoga manfaatnya bisa antum ambil di setiap kesempatan yang kita selenggarakan. Baik, hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan di pekan yang lalu, bahwasanya ya di pekan yang lalu, di pekan yang perdana ya kita kajian dimulai, kita sudah sedikit membahas kaitannya dengan mengapa perlunya kita mempelajari tajwid ya, mempelajari dan mengamalkan tajwid atau mempelajari istilah tahsin, yang sebenarnya makna antara tahsin dan tajwid itu sama, yaitu memperbaiki ya, memperbaiki atau membaguskan bacaan atau memperindah sesuatu, atau dari segi istilahnya yaitu mempelajari tentang tempat-tempat awal muasal huruf itu keluar bunyinya ya, artinya baik tempatnya, bunyinya itu bagaimana, kemudian sifatnya, sifat dari sebuah huruf-huruf yang ada di huruf-huruf hijaiyah yang ada di Al-Quran,
kemudian bisa kita lafalkan, kita ucapkan dengan baik dan benar, ya, dengan tujuan tidak lain dan bukan adalah agar ketika kita dalam hal membaca Al-Quran, bacaan kita terpelihara bacaannya, ya, dari hal apa? Dari kesalahan atau allahan, ya, baik kesalahannya itu berupa perubahan. Nah, ini yang lebih fatalnya ada perubahan dari segi makna karena kesalahan kita dalam hal melafalkan huruf, ya, atau dalam hal memanjangkan lafal sebuah kata ataupun kalimat dalam sebuah ayat. Ini kita bisa hindari, atau paling tidak kita bisa meminimalisir kesalahan yang ada ketika kita membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran. Sehingga dengan demikian maka hukum mempelajari tajwid atau ilmu tajwid ini atau tahsin ini, walaupun sepakat ulama mengatakan hukum asalnya adalah fardu kifayah, artinya secara global atau secara umum apabila ini telah dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin, maka buat yang lainnya atau sebagian kaum muslimin lainnya ini tidak berdosa. Tapi ketika bertemu atau dengan dasar kita yang sebagai seorang muslim secara individual, pasti ketika dalam hal membaca Al-Quran, maka tuntunannya adalah tuntutan kita sebagai kaum muslimin ketika membaca Al-Quran adalah harus baik dan benar, ya, karena ini adalah pedoman. Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup kita yang wajib kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tentunya kaidahnya adalah ketika kita belum mempelajari sebuah ilmu, maka hakikatnya kita harus lebih paham, harus tahu, ya, harus membuka dan mau untuk mengkaji setiap apa yang dijelaskan dalam ilmu tersebut, ya, sehingga terhindar tentunya dari kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan kita, ya, apalagi notabene kalau kita secara individu kemudian ingin mengamalkannya atau mengajarkannya. Nah, ini akan lebih khawatir lagi, karena segala sesuatu yang salah apabila kita sampaikan kepada yang lain, mungkin dipastikan kesalahan tersebut akan didapati oleh orang lain, bahkan lebih jauh dari itu, ya. Karena sebuah ilmu itu sumbernya pasti dari kebenaran, tidak mungkin dari yang salah, ya. Sehingga maka wajiblah buat kita, hukumnya buat individual ini, ketika kita membaca Al-Quran dengan memberikan hak-hak pada setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran, maka ini adalah hukumnya wajib. Apa hak-haknya? Yaitu tadi terkait dengan bagaimana sudah benarkah kita membaca setiap huruf yang ada di Al-Quran, dan bagaimana sifat-sifat yang ada di dalam setiap huruf di dalam Al-Quran. Ya, terlebih misalnya di dalam Al-Quran ada bacaan yang harus dipanjangkan atau ada bacaan yang memang harus dibaca pendek. Nah, ini jangan sampai keliru atau melebihi kadar yang sudah ditentukan. Tapi itu kemarin di pekan yang lalu yang sedikit kita kaji, yang alhamdulillah insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita sudah mulai masuk materi inti dari kajian ini. Antum bisa lihat di halaman atau di bab ketiga di halaman 8, ya, di halaman 8. Baik. Jadi buat antum yang sudah pernah mengikuti kajian tajwid, mungkin waktu dulu ya pernah mempelajari tajwid, ya, biasanya dimulai dari mengenal hukum-hukum pada ilmu tajwid seperti nun sukun, bagaimana hukum nun sukun, ya,
atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah, mungkin ketika antum membuka modul ini akan terasa sedikit berbeda, ya. Karena tentunya, dan saya sendiri merasakan ketika dulu belajar tajwid dengan belajar tajwid atau tahsin saat ini akan berbeda. Karena dulu nggak pernah benar-benar tidak paham, karena tidak disampaikan kaitannya dengan inti dari semua pelajaran yang terkait di dalam materi tajwid. Yaitu apa? Di bab tersebut, bab ketiga ini, kita akan mulai mempelajari tentang atau mengenal apa itu makhraj dan sifat huruf. Makhraj dan sifat huruf. Ya. Apa itu makhraj dan apa itu sifat huruf? Makhraj adalah sesuatu tempat, ya, atau kata dasarnya makhraj itu dari kata kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju, yaitu tempat, yaitu sesuatu yang keluar. Maka kalau kita sandarkan kata-kata dengan kata makhraj, maka artinya adalah tempat keluar. Makhraj artinya tempat keluar. Tempat maksudnya bagaimana? Yaitu lebih jelasnya, makhraj adalah tempat keluar dari setiap huruf-huruf yang ada di dalam huruf hijaiyah. Antum masih ingat huruf hijaiyah enggak? Masih ingat huruf hijaiyah? Ya. Oh, dulu mungkin alif, ba, ta. Kalau sekarang kan ada lagunya itu, ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, ya. Mungkin anak kita juga hafal. Ya. Tapi nanti sedikit akan agak sedikit berbeda dari, misalnya kita akan mengenal dari bagian-bagian makhraj atau tempat keluarnya huruf, ya. Kita akan bahas lebih dahulu tentang makhraj, ya. Ulama dalam hal ini, ulama qiraah, ya, telah membagi secara global makhraj atau tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah, ya. Untuk bisa lihat tempat keluar huruf secara umum ada 5 tempat, ya. Yang pertama adalah al-jauf. Al-jauf, kemudian yang kedua al-halq, yang kelima al-lisan, yaitu lidah, kemudian yang keempat asy-syafatan, 2 bibir, dan yang kelima adalah al-khayshum, yaitu pangkal atau rongga hidung. Baik, kita akan bismillah, kita akan kaji di pagi hari ini, kesempatan pagi hari ini, tentang al-jauf. Apa itu al-jauf? Ya. Al-jauf adalah rongga mulut, atau lebih tepatnya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Dr. Rusdi Aiman Rusdi Syuaid, ya, rahimahullah. Beliau mengatakan, yaitu apa al-jauf? Nusibat huruful maddi ilal majras sauti kullih. Apa ya? Sesuatu yang disandarkan kepada huruf-huruf mad. Antum bisa lihat di sana, al-jauf itu adalah yang keluar dari rongga mulut berupa huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad, ya. Yang mengalir suaranya dari tempat aliran atau rongga yang mengalir pada tenggorokan dan mulut. Jadi tenggorokan dari sini sampai ke depan bibir.
bagian belakang di dalam bibir atau mulut kita. Nah, itu yang disebut dengan al-jauf atau rongga tenggorokan dan mulut. Ya, di sini disebutnya al-jauf itu secara bahasanya adalah rongga. Ya. Kalaupun ada sebagian yang mengatakan, ada yang mengatakan al-jauf itu adalah disempitkan, maknanya itu rongga mulut. Namun ulama yang praktisi, ulama yang saat ini terkenal adalah Syekh Dr. Rusdi Aiman mengatakan bukan hanya itu, tapi yang dimaksud rongga di sini adalah dari mulai tenggorokan sampai mulut, sampai rongga mulut. Mengapa demikian? Karena tidak mungkin sebuah suara itu hanya dimulai dari mulut saja. Karena pita suara kita ini berada di tenggorokan. Nah, inilah yang tempat bunyi suara itu keluar. Dan yang nanti akan bunyi membedakannya itu adalah pelafalan atau yang anggota-anggota dari setiap rongga itu yang bergerak atau bertemu. Ya, nanti kita mulai bahas lagi al-halq, tenggorokan itu bagaimana. Nah, ini kita bahas rongganya dulu. Karena ini yang menyebabkan bunyi yang maksudnya kayak vokal ya. Kita boleh katakan bunyi vokal. Ya, karena bunyi itu akan lebih terdengar jelas apabila bunyi vokalnya terdengar dengan jelas. Untuk membedakan, ya kan, untuk membedakan setiap hurufnya. Ya. Artinya semua huruf-huruf hijaiyah yang ada di dalam Al-Quran ini kalau nggak ada tanda vokal ini akan sama saja. Ya. Artinya dia tidak bisa beda mana yang harus bunyinya A. Ya. Jadi yang kaitannya dengan huruf al-jauf ini, yaitu apa saja hurufnya? Ada 3. Pertama, alif maddiyah, kemudian ya maddiyah dan waw maddiyah. Apa sih maddiyah itu? Kalau mungkin gampangnya saja antum huruf mad. Nah, mungkin kalau dengar huruf mad, insyaallah paham dah. Ya, huruf mad itu ada 3, atau huruf-huruf yang menyebabkan semua huruf hijaiyah yang ada itu menjadi dibaca panjang itu karena ada huruf mad. Tanpa ada itu huruf mad, maka dia tidak boleh dibaca panjang. Contoh huruf ba, dia tidak akan bisa dibaca panjang kalau nggak ada huruf mad. Apa saja huruf madnya? Itu berupa misalnya alif, ba, ya, karena kaidahnya huruf mad bervokal dengan huruf ba bervokal a, huruf madnya kemudian dibaca panjang dengan sandarannya adalah alif, ba, ya. Kemudian yang vokalnya i kemudian dengan panjang vokal i bagaimana? Yaitu tentunya dengan ya, madnya berupa ya sukun atau ya mati. Bacanya bagaimana? Kalau ba ya berarti menjadi bi, ya. Dan bagaimana ketika dia vokal u, ya, maka dibacanya dengan mengiringinya dengan huruf mad berupa waw, yaitu dengan waw kita bunyikan bu, ya. Nah, dari semua huruf-huruf ini cara melafalkan huruf-huruf al-jauf atau huruf-huruf yang keluar dari rongga tenggorokan dan mulut kita ini, yang 3 ini, maka ada kaidah yang membedakannya. Di mana itu? Yang pertama adalah ketika antum melafalkan huruf yang
temu dengan mat, misalkan mat alif, maka kaidahnya adalah, tadi masih ingat ya Pak ya, bunyinya adalah, vokalnya adalah a, vokalnya adalah a, maka kaidahnya adalah lisan kita atau lidah kita itu rileks, posisinya rileks, tidak menegang. A, ba, ta, sa, ini rileks ya. Seraya dibuka rongga mulut kita, dibuka rahang kita, turun. Ba, ta, sa. Jadi nggak boleh kita baca separuh setengah gini. Ba, ta, harus dibuka. Ya, dibuka supaya apa? Bunyi yang ada di dalam rongga mulut kita sampai depan mulut kita ini keluar dengan sempurna bunyinya. Tidak sampai, tidak ada anggota pelafalan yang menghalangi. Karena kalau udah halangi bunyinya akan berbeda. Jadi tidak sempurna bunyinya. Itu yang pertama, kaidah pertama pada alif ya, alif mat, huruf mat berupa a, alif atau yang disebut dengan alif maddiyah. Alif yang menyebabkan huruf sebelumnya menjadi panjang dengan bunyi vokal a ya. Kemudian yang kedua yaitu ya maddiyah. Bagaimana kaidah ya maddiyah di sini, atau kayak huruf mat yang memanjangkan bunyi dengan vokal i, yaitu dengan cara mulut terbuka ya. Kemudian paling utama di sini adalah lidahnya terangkat. Lidah terangkat. Lidah yang bagian mana? Lidah ini ada macam bagiannya. Kalau dalam kajian tahsin ini, lidah ini beberapa bagian. Nah, ketika melafalkannya, maka lidah bagian tengah kita ini terangkat. Contoh, kita dicontoh di sini adalah i, bi, ji, ya, si, dan seterusnya. Jadi harus benar-benar jangan sama posisinya lidahnya sama dengan alif. I, nah ini salah nih, i, bi, nah, ini kurang sempurna karena lidahnya belum terangkat bagian tengahnya. I, nah kelihatan lebih ini ya. Kalau orang mungkin melihatnya gampangnya kayak orang senyum. I. Kalau yang a hanya terbuka saja. Kalau ini i. Artinya untuk memang menarik supaya lidah itu naik, bagian tengahnya naik ke atas. Ya. Itu. Kemudian u atau yang kaitannya dengan wawu maddiyah. Wawu yang menyebabkan huruf sebelumnya dibaca panjang dengan bunyi vokal u. Yaitu kaidahnya bagaimana? Yaitu mempertemukan dua bibir kita ya, dan menaikkan pangkal lidah bagian belakang. U, bi, bu, tu, su ya. Jadi seperti itu, harus mengumpulkan dua bibir, jangan hanya bu, tu, su. Ini kurang, dorongannya minimal ketika kita begini Pak. Nah ini lidah jari kita ini udah cukup nih. Kalau misalnya kalau kena dua dorongan bibir kita, dua bibir kita, ini udah cukup ya. Tapi kalau belum kena, belum terasa terdorong, ini belum, berarti masih kurang. Bu, tu, su, ju ya. Baik, nanti kita akan coba praktek ya.
Sampai di sini lu paham nggak? Paham tuh? Ada berapa Pak huruf maddiyah? Ada 3. Apa saja? Alif. Alifnya alif sukun. Alif, terus kemudian ya sukun dan waw sukun. Karena nanti akan berbeda kalau kita bicara. Ada kalau nggak disebutkan maddiyahnya atau madnya, maka ini akan berbeda. Berbedanya apa? Karena akan nanti ada waw, ya ada 2 huruf di sana, ada ya dan waw. Ini makhrajnya berbeda. Walaupun sama-sama di sana disebutkan ya, ada huruf ya, waw, tapi karena penyebutannya dia diintikan ya maddiyah, waw maddiyah. Nah, ini akan kita berbeda nanti kalau pelafalan dalam segi bukan madnya. Artinya ada ya yang bukan mad, ghairu maddiyah namanya. Ya ghairu maddiyah atau waw ghairu maddiyah. Ya dan waw tapi dia bukan mad. Nah, ini bunyinya, sumber bunyinya itu berbeda dengan apa yang tadi kita sudah sampaikan terkait dengan ya dan waw maddiyah. Jadi kalau bicara ya dan waw maddiyah, makhrajnya atau tempat keluarnya itu bunyi hurufnya ada di mana tadi Pak? Kalau yang ya dan waw maddiyah ada di mulai dari rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Sedangkan yang ghairu maddiyah, ya atau waw ghairu maddiyah ini bukan dari rongga tenggorokan atau mulut. Tapi dari mana? Insya Allah nanti kita akan bahas. Insya Allah perlahan saja, santai-santai saja. Ya, kalau banyak nanti antum sampai rumah lupa lagi juga. Iya, ilmu biar sedikit, yang penting bisa diamalkan ya Pak ya. Bisa diamalkan, kita praktekkan, nggak usah banyak-banyak, nanti antum di rumah lagi, besok ketemu lagi juga nggak tahu masih ingat apa enggak, ini anda tanya. Ya, biasanya kalau orang pengennya kan cepat, wah banyak gitu, singkat gitu, nggak taunya yang kemarin lupa dah. Iya, biar sedikit. Ingat ya, hurufnya ada 3. Jadi berbeda dengan waw dan ya lainnya. Kemudian satu huruf yang ini alif, alif maddiyah. Ini terkadang kita mungkin saya bahkan termasuk saya dulu ya, mengenai sebuah huruf alif, saya kira itu adalah pertama kita nggak akan menyangka alif itu adalah hamzah. Alif itu adalah hamzah. Padahal hamzah itu sendiri adalah huruf yang berbeda, huruf tersendiri. Ya makanya kita kalau ngelihat alif di dalam alif itu, kalau kita lihat mushaf terdahulu itu, atau mungkin sekarang pun masih ada ya, cetakan-cetakan yang terdahulu itu kalau Al-Quran tuh nggak dikasih tanda hamzahnya, padahal di situ kasih harokat. Nah, kalau yang terkait dengan alif maddiyah sekarang ini, yang dimaksud alif di sini adalah alif itu adalah huruf yang memanjangkan. Sedangkan kalau hamzah adalah huruf yang tersendiri, ya. Jadi kalau misalnya hamzah ketemu alif, maka hamzah itu dibaca panjang. Jadi alif itu tidak bisa diberi harokat. Alif itu bukan ini, karena dia hanya sifatnya memanjangkan huruf, ya, memanjangkan huruf atau memberikan vokal pada sebuah huruf. Maksudnya bukan untuk, ya maaf, kalau misal alif adalah memanjangkan huruf, sedangkan vokalnya itu ada pada harokat yang akan kita pelajari nanti, punya harokatnya ya. Jadi seandainya kalau kita mengucapkan huruf a, ba, makanya hamzah di mana? Hamzah dan nanti ada tempatnya, makhrajnya ada di tempatnya, ya. Karena tadi kalau alif itu kan ada di rongga mulut. Nah, kita katakan misalnya kalau kita bunyikan sebuah contoh ba gitu kan tadi. Ba. Apakah ba-nya itu, ketukan pada ba-nya itu akan bunyinya sama? Dalam artian gini, bunyinya akan sama ketika Pak bunyi, maaf Pak. Ya, misal kita kasih contoh ini. Ini bunyi ketika benturan ini nggak akan sama. Artinya gimana? Bunyinya dengan ketukan ini nih, yang terakhir keluar adalah bunyi. Itu rumusnya Pak. Pernah belajar ya kita? Suara. Ya.
ilmu suara ya. Sama nggak Pak? Per berapa ininya ini nggak akan bareng. Ba. Apakah antum sama Pak? Bunyi ba itu ketika melafalkan huruf ba-nya itu keterus, tapi yang bunyi yang keluar apa? Apa? Ba. Ba. A-nya doang. Paham ya? B-nya itu kalau kita latinkan, B-nya apa itu sekali doang, tapi yang terus keluar A-nya doang kan? Sama ketika kita B, ya itunya doang, yang bunyi yang terus akan terus mengalir itu ya bunyi I-nya saja. Bisa dipahami ya? Jadi fungsinya di sana al-jauf adalah, maka iringan rongganya itu kenapa dikatakan makhrajnya ada di rongga? Jadi nggak ada benturan di sana Pak. Bunyi A-nya itu, aliran bunyinya itu tidak ada benturan. Maka ketika orang melafalkannya nggak sempurna, mulutnya misalnya ketika A ini nggak mau dibuka, A nanggung nih, kayak orang lagi sariawan. Ya, ada orang lagi sariawan kayak gitu. Pernah kan sariawan Pak ya? Malas ngomong, atau nggak lagi sakit gigi. Udah kayak gitu. Jadi nggak sempurna bunyinya. Ya. Akhirnya terhambat, yang harusnya bunyi itu keluar mengalir dengan lancar karena ada pelafalan yang agak sedikit menempel, anggota pelafalan mulut kita yang ada atau rongga mulut kita yang menempel, sehingga itu akan menghalangi bunyi. Sehingga bunyinya berbeda ketika dia sehat atau normal ya. Baik. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi jangan sampai keliru kalau saya bahas tentang waw dan ya di sini, dilihat waw yang mana. Apakah waw yang memang maddiyah atau waw yang selain maddiyah. Ini akan berbeda makhrajnya. Sekali lagi, alif, waw dan ya adalah tiga huruf yang fungsinya adalah memanjangkan huruf sebelumnya. Kalau panjangnya berapa harakat Pak? Kalau kita bahas panjang, ya. Kalau kita bahas panjangnya di sini, ketika antum menemukan tiga huruf ini, sebelumnya ada huruf yang ada huruf hijaiyah, maka dipanjangkan dengan panjang 2 harokat. Makanya dikatakan, dan 2 harokat ini adalah panjang yang mendasar. Ya, huruf mad yang mendasar. Kalau kurang dari 2 harokat, maka tidak dikatakan mad. Ya, tidak dikatakan mad. Minimal 2 harokat panjangnya. Baik, nanti insya Allah kita akan bahas lebih lanjut di kesempatan bab yang lain. Sampai di sini dulu. Kita akan coba sedikit membaca suratul Fatihah ya Pak. Karena kemarin saya sempat sampaikan, insya Allah kita akan dalam prakteknya kita akan membaca surat-surat pendek dimulai dari surat Al-Fatihah. Walaupun nanti akan kita ulang lagi Al-Fatihahnya, saya ingin antum semua, terutama surat Al-Fatihah ini benar-benar, karena ini adalah Al-Fatihah ini adalah surat yang dibaca di dalam sholat kita, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ya, kalau ini tidak dibaca, artinya tidak dibaca karena Al-Fatihah ini adalah merupakan bagian rukun dari rukun-rukun sholat, yang mana bila salah satu rukun sholat ini rusak atau tidak dilakukan dengan benar, maka ini akan menyalahi atau menyebabkan batalnya sholat kita. Ya, taib. Ini karena belum ada absennya, anak ngacak aja nih. Ya, dimulai dari antum, Syekh. Ana lupa nih namanya. Bapak Pak Faiz. Ya, fadhal Syekh. Al-Fatihah. Ya. Antum boleh simak, yang lainnya boleh nyimak. Nanti kalau ada yang ini dilihat saja ya, jangan dihafal. Tapi mana pengen lihat yang dilihatnya. Fadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Lagi Pak, ulangi bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, perhatikan, ulangi. Ketika antum baca, tadi saya katakan minimal 2 harokat. Ya, 2 harokat sebuah panjang atau bacaan matun minimal 2 harokat. Walaupun nanti di sana ada kaitannya dengan pelajaran mat yang lain, ada bagian-bagian mat yang lain, maka ambil dasarnya dulu nggak apa-apa. Kita untuk proses pembelajaran kita ambil hakikat dari sebuah pelajaran, kita ambil sama ya. Nanti misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ambil 2 harokat ujungnya, kemudian 2 berikutnya ayat keduanya sama sampai terakhir ya. Jadi kita belajar untuk komitmen. Ketika sebuah huruf itu memang 2 harokat, ya 2 harokat bacanya. Kemudian memang harokat itu kita bacanya misalnya walaupun ada pilihan opsinya dalam sebuah pelajaran tentang bab tentang mat, ya tentang panjang sebuah huruf, maka harus komitmen. Kalau memang antum bacanya 4 harokat, maka 4 harokat. Bila mana antum baca 5 harokat, maka seluruhnya 5 harokat dalam sebuah satu surat. Jangan berbeda-beda variasi. Kalau memang itu ada opsi, walaupun sebuah opsi, antum kalau memang 2 ya 2 berarti. Karena itu akan menjadi kesempurnaan bacaan antum. Jangan berbeda-beda, walaupun boleh baca 4, boleh 5, boleh 6 ya misalnya di sana. Tapi yang kita tegaskan di sini keistiqomahannya antum atau komitmen antum dalam hal membaca sebuah panjang huruf ya. Baik, bilang lagi ya dari ayat pertama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ulangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus Ar-Rahmanir-Rahim. ulangi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir ya. Ya. Ulangi ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik. Maliki yaumiddin. Lagi ulangi. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya. Maliki yaumiddin. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, coba diulang lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, perhatikan. Siratal ladzina Siratal ladzina dzu. Ya. Lagi ulangi, Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Stop. Hati-hati. Nun yang sukun di sana sama mim yang sukun, hati-hati jangan sampai memantul. Masih terdengar pantulannya. An'amta. Ya, an'amta. Ya, lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, perhatikan. Ghairil maghdubi
mal. Cara menebalkannya tidak dengan mau, tidak seperti itu, tapi mal. Yang menebalkannya, menyebabkan tebalnya itu pangkal lidahnya yang naik ketika melafalkan huruf ghain yang disukun. Mal maghdubi. Coba ulang saya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik. Waladdallin. Ya, baik. Ini saya tidak akan tekankan di semua huruf ya, karena kita hanya praktek dulu aja. Nanti secara definisinya atau penjelasannya akan lebih bermakna ketika nanti kita bahas setiap babnya atau setiap materinya. Baik, di sini yang antum camkan di sana adalah sekali lagi melatih huruf-huruf yang memang ketika dia mat. Karena bahasan kita tentang al-jauf ya, terkait dengan alif madiyah, waw madiyah. Coba yang ana tanya di sana, mana yang ya madiyahnya? Ya madiyah di mana? Di kata apa? Dari ayat pertama ada tidak? Him ya, itu him. Kemudian ayat keduanya ada tidak? Ada. Alamin. Terus ayat ketiga? Ya, Ar-Rahim. Kemudian ayat keempat ada ya, Yaumiddin. Kemudian ayat kelima Nasta'in. Ayat keenam Mustaqim. Kemudian ayat ketujuh ya ada ya Alladzina. Kemudian ada lagi ya, ya alaihim. Ini sama ya, walaupun di sini mat, tapi matnya dengan mat lain ya, tapi panjangnya sama. Di sini dibaca panjang. Ghai ya, kemudian alai ya, ini sama, jangan dibaca pendek karena ini sama-sama mat, dibacanya mat, walaupun didahului dengan huruf yang ya-nya ini ya madiyahnya didahului dengan huruf fathah, huruf yang berharokat fathah. Sama panjangnya, sama dengan ketika huruf ya yang berposisi dia didahului dengan huruf yang berharokat kasrah. Ya kayak tadi di ain ya, itu didahului dengan huruf yang berharokat kasrah ya-nya. Kemudian selanjutnya fadhal Pak Budi. Fadhal Pak Budi. Ulangi Pak. Ya, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hirrah. Ini sama. Hirrah. Sama. Harusnya beda. Hak yang pertama di lafaz Allah ya, dengan hak yang kedua di kata-kata Ar-Rahman ini beda. Ya, bismillahi dengan rah. Ini makhrajnya beda tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kedua huruf tersebut ha dengan berbeda ya. Ini tidak boleh dibaca tebal. Tidak boleh dibaca tebal. Hi. Ya. Ha. Tapi dibacanya tipis. Hi, ha, rah, tidak dibaca roh, tidak, tapi roh. Ya, yang tebal hanya rohnya saja. Roh. Ketika masuk ke huruf ha, roh. Roh. Tidak ikut-ikut tebal haknya. Tidak dibaca tebal haknya.
tidak terpengaruh, jangan sampai terpengaruh huruf ra-nya yang dibaca tebal. Ra, karena ra ketika dia berharakat fathah dibacanya tafkhim atau tebal. Rah. Jangan ikuti tebal. Roh. Nah, karena gini biasanya pelafalan kita ngikut yang di awalnya dulu nih. Kalau di awalnya begitu ya yang lainnya keserempet. Roh. Nah, nggak boleh. Walaupun makhrajnya sudah benar, warakatnya sudah benar, ya, tapi jangan sifatnya juga harus ngikut, jangan sampai salah. Karena kita ingat ada makhraj, ada sifatnya juga harus diperhatikan. Jangan hanya tempat keluar hurufnya saja yang kita perhatikan, tapi sifatnya kita abaikan. Jangan. Rahmani. Ya, ulangi Pak Budi. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita udah mulai belajar vokal ya. Hi-nya harus dilafalkan dengan sempurna. Hi, bukan bismillahir. Bukan bismillahir. Ini sering, Pak. Banyak ditemukan nih kita kayak begini bacanya. Bismillahi, tapi harusnya bismillahi. Hi, bukan hi. Ya enggak? Suka nemuin enggak kayak gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya samar, apa itu ha apa hi ya? Ya enggak? Bismillahi hi masuk ke ra, hirrah. Ya, lagi Pak Budi. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah. Bagus, lanjut Pak. Ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjangkan sedikit alnya supaya tidak ada pantulan, tapi ditahan. Artinya ketika memanjangkan jangan terlalu panjang alnya. Alhamdu. Ayo Pak, lagi Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Lillahi rabb. Ada banyak bertasdid. Rabbil. Ayo, rabbil, bukan rabbil. Rabbil. Alhamdulillah rabbil alamin. Wah, hilang pahanya. Hanya jangan hilang. Ya, ulangi Pak. Alhamdulillah. Pakai H Pak. H yang kecil. Pedas kalau kita. Kalau Pak Is punya H pedas. Ya. H. Alhamdu. Ayo. Alhamdu. Nah, bukan gitu. Bentar, bukan gitu, bukan alhamdu, tapi ha, ringankan ha-nya. Ha. Tipis Pak, ayo. Ha. Coba ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, robilnya ada siddahnya, ada tahdidnya. Rabbil. Alhamdulillah rabbil alamin. Hi-nya ketinggalan Pak. Hi-nya ketinggalan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Baik, lanjut dulu Pak. Kemudian Ar-Rahmanirrahim. Lagi Ar-Rahmanirrahim. Ya, lanjut dulu Pak, lanjut. Maliki yaumiddin. Ya, terus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Ya. Na'budu
wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Baik, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, jangan sampai masuk danya ke dinya ke nun. Karena di sana tidak ada tasdid. Ihdina, bukan ihdina. 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 Lagi ihdinas, masuk ke shad. Nas. Ihdinas sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, mustaqim. Ya, terus Pak. Siratal ladzina amta alaihim. Amta Alaihim. Lagi Pak. Amta. Ya. Alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, baik. Sekarang Pak Budi. Lanjut Pak Anes. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ulangi Pak. Ulangi Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi Pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan jangan apa namanya? Lebih tarik ke bawahnya. Soalnya itu tadi ana dengarnya antum kha ujungnya. Ya, bukan keluar, bukan. Artinya kalau antum paksa keluar malah lebih jelas bunyi kha-nya. Gini Pak, kita sedikit ya, sedikit. Kha ini tempatnya ada di sini Pak, tenggorokan bagian atas. Sedangkan ha itu di bagian tengah. Ha itu bagian tengah. Ya, kemudian ada lagi nanti bagian bawahnya apa nanti tempatnya. Pokoknya kha dengan ha ini berdekatan memang. Jadi makanya kadang seding suka ngefek ya, terbawa. Artinya ketika antum lebih tarik ke dalam lagi, roh, ya, roh. Karena anda tahu nih, roh ini dia kayaknya terpengaruh dari huruf roh antum. Roh ini kan tebal, roh. Nah, ketika huruf tebal, sedangkan kha ini mempunyai sifat juga sifat yang dibacanya tebal, maka ini akan saling mengikat kalau kha. Sedangkan ha itu nggak punya sifat tebal. Jadi harusnya bagaimana? Rohnya tebal, ha-nya tipis. Roh. Ya. Ya, coba lagi Pak. Ar-Roh. Nah ya. Nah, lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Nirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, terus. Maliki yaumiddin. Ya, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Nggak ngosan antum ya? Ngap-ngapan dia. Kalau nggak kuat potong aja nggak apa-apa, kan belajar ini. Nanti kalau udah ini memang afdolnya kan Rasulullah memberikan contohnya bacaannya saat Rasulullah memberikan contoh itu satu ayat. Tapi kalau memang tidak kuat kita ngulang lagi ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nggak kuat nih, misalnya biasa kan pada umumnya an'amta 'alaihim,
ghairil maghdubi alaihim. Kalau misalnya ya ulang lagi, ghairil maghdubi alaihim. Misalnya antum yang alaihim yang kedua nyampainya cuma di situ doang. Ulangi dari ghairil maghdubi alaihim walau. Karena lumayan nih ayat yang ketujuhnya ya, ayat terakhirnya lumayan panjang. Satu nafas kayaknya kurang buat kita ya. Apalagi yang kalau udah iya. Iya, kalau bukan napas berenang beda. Kalau mungkin kalau yang hobinya berenang mungkin akan lebih panjang. Baik. Yang antum perhatikan di sini adalah tadi an'amta alaihim. Lebih panjang kan lagi. Alaihim, alai. Bukan alai. 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 Lebih sedikit ke arah i. Alai. Alaihim, alaihim. Ya. Karena hakikatnya tadi kalau kita pelajari ingat lagi, ya ini kalau di aslinya dia ya maddiyah maksudnya. Ya maddiyah didahului dengan huruf yang berharokat kasrah maka bunyinya adalah i kan? I panjang. Sama ketika dia mad pun alai bukan alai. Ya, bukan alaihim tapi alai, bukan bukan ye. Atau kalau kita kalau dalam ibaratnya di dalam ilmu tajwid dan namanya imalah. Imalah itu kayak bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu boleh kalau memang itu memang tempatnya. Tapi kalau bukan tempatnya jangan dibaca imalah. Ya, jangan diencongkan istilahnya, jangan dicondongkan ke sana. Jelaskan alaihim, alaihim. Kadang memang logat sebuah daerah akan sangat mempengaruhi ya. Ada yang kayak gitu sebagian daerah, ada yang ketika melafalkan ini karena kebawa ucapan kalimat sehari-hari. Alaihim bukan alai, alaihim tapi alai, alaihim. Ya. Sama goinya juga sama, goi bukan goi, goi tapi goi. Ya, ghairil maghdubi. Ya. Baik. Lanjut Pak Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, jadi jangan buru-buru ya mengambil kalimat ini. Nira. Jangan nirrahim. 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 Agak sedikit jeda beberapa saat. Nirrahim, jangan nirrahim. Untuk membedakan di sana ada huruf ro yang bertasdid. Hakikatnya huruf yang ada tasdid itu bukan hanya ro. Pokoknya setiap huruf hija yang ada ro tasdid hakikatnya itu ada dua huruf. Ada dua huruf. Yang pertama ro-nya ro yang sukun. Karena di sana ro-nya ro tasdid, pertama ro-nya ro sukun. Yang kedua ro-nya adalah ro yang berharokat, yaitu harokatnya adalah fathah. Makanya sedikit diberi jeda beberapa saat. Nirrahim, nirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini kurang sempurna, harus dijeda sedikit. Ulangi Pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, lanjut. Maliki yaumiddin. Lagi. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, sebentar. Antum perhatikan yaumiddin. Nah, dal. Perhatikan dalnya. Sudah benar tasdidnya, tapi yang saya maksud di sini adalah dalnya. Ketika antum baca huruf dal, yaumid. Nah, ini kan mid. Dal itu nggak boleh ada nafas yang keluar, nafas atau udara yang keluar. Middin, jangan middin, din.
Ya biasanya ada sebagian daerah yang kayak gitu. Mungkin karena logat tadi. Sekali lagi karena logat atau memang dal itu kan pertemuannya itu antara daging sama tulang, Pak. Dia ada di pangkal gigi seri atas, makhrajnya. Jadi ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Mid din, jangan mitin. Sudah benar tadi awalnya, teman pas terakhirnya pelepasannya ketika dia berharokat kasroh, ini lepas. Harusnya sama. Jangan ada nafas yang keluar. Middin. Yaumiddin. Lagi, Pak. Maliki yaumiddin. Baik, lanjut. Iyyaka na'budu. Ayo tekan. Tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Sama, ada iya juga. Jadi iya ke pertama sama iya ke yang kedua sama. Iya-nya ya, fokusnya dia. Ditinggikan sedikit, Pak. Ini bedanya dengan huruf ya dengan huruf-huruf yang lain. Huruf ya dengan huruf-huruf yang lain. Jadi kalau antum ingat ya, kalau ada huruf ya bertahdid, waw bertahdid, ini sedikit nadanya lebih tinggi dengan huruf yang sebelahnya. I. Nah, ditinggikan sedikit. Ya. Jadi tinggikan. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, lanjut. Ihdinas Ayo ulangi. Nah, ayo dapetin dulu, pancing dulu yuk. Hahihubah. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Lagi, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nas, bukan nas, tapi nas. Nas. Ya, dia huruf sad ya. Di sana huruf sad. Ihdinas siratal. Sama dengan huruf sin. Dia makhrajnya sama dengan huruf sin. Makanya sama kan? Cuman bedanya dia tebal. Nas. Nah, coba antum huruf sin. Nas. Sama, Pak. Dengan huruf sad sama. Cuman bedanya sad itu tebal. Nas. Ya, jadi kalau tebal itu dia narik pangkal lidahnya naik ke atas. Nas. Ihdinas siratal. Ya. Ulangi. Lagi. Nah. Ihdinas siratal. Ya. Ya, siratal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, baik. Lanjut. Anak baru tahu nih, wajahnya baru ya. Tapi kalau lihat-lihat pengurusan kayak mirip-mirip ada di sini nih. Ada bener? Pak siapa namanya, Pak? Enggak, soalnya kalau kemarin juga Pak, kalau ngelihat ini foto-foto tahun berapa itu ya? Pak siapa, Pak? Pak Ego. Iya. Panggilnya Pak Ego ya. Soalnya ngelihat kalau tadi sempat ngeliat dulu ada nggak nih orang yang baru nih pengurusnya orang. Oh iya. Oke, teman Pak Ego. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi, Pak. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo,
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ha yang keduanya nggak konsisten nih, harusnya sama. Kan sama-sama hurufnya sama ha ya. Ar-rah sama rahim sama, hurufnya sama ha-nya. Yo, rah. Bismillahirrahmanirrahim. Memang biasanya kalau yang terakhir tadi itu habis nafasnya, akhirnya keluarnya berat. Ya. Kalau yang pertama masih full, rah, habis itu nafasnya udah. Emang ha itu yang ngabisin boros, Pak. Huruf ha itu paling ngabisin nafas. Huruf ha itu huruf yang paling ngabisin nafas. Rah, Rahmanirrahim, rahim, ya, sama ya. Ulangi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berubahan. Semua bisa dengar ya? Atau mana doang yang dengar? Pokoknya kita fungsinya kita ini ya bisa katakan tadarus. Ini yang disebut tadarus, Pak. Ya, tadarus. Kalau kita kan tadarus maknanya ganti-gantian bacanya, tinggal nerusin ayat, nggak ada yang benerin, nggak ada yang nyalahin gitu kan. Nah, ini yang disebut tadarus ini. Jadi kalau nanti Ramadan nanti ketemu lagi kita, insya Allah kalaupun tadarus begini fungsinya. Jadi ada salah satu guru atau yang memang lebih paham, coba dikoreksi bacanya. Jangan nerusin ayat, nggak ada yang benerin. Punya lagu vokal masing-masing dah, punya genrenya masing-masing, waduh repot. Baik. Lanjut dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi, ulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ah, perhatikan di alhamdu lagi-lagi huruf ha, bukan ha. Al-ha. Ha. Nanti kita latihan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini huruf ain. Alamin, bukan alamin. Ya, Rabbil Alamin. Nah, itu juga ain ada sama dengan huruf ha. Makhrajnya di tenggorokan bagian tengah. Nah, kalau yang hamzah kalau antum baca alamin, nah ini artinya maknanya tadi kemarin kita sudah sampaikan ya. Ya, kalau alamin semesta alam, kalau alamin apa kemarin? Ya, penyakit ya. Ya, Tuhan yang penyakit. Waduh, bahaya. Rabbil alamin. Ya, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut dulu, Pak. Terus. Maliki yaumiddin. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in wa iyyaka nasta'in. Baik. Ihdinas. Lagi. Kebalik dah. Ayo ketukar. Biar ha ketemu ha besar, antum bacanya kecil. Ihdinas. Ya. Ihdinas Siratal mustaqim. Baik. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, lanjut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Coba perhatikan siratal ladzina, bukan zina, bukan siratal ladzina tapi ladzi, ya. Dzadzu, ladzina. Ya, nanti kita akan lebih intens lagi ya, karena kita memang baru bahas al-jawab. Lanjut, kemudian dibacaan maghdub, ini nggak boleh mantul, jangan dibaca tapi maghdubi.
aliran saja, alirannya dengan aliran yang lebih panjang. Maghdubi ghairil maghdubi. Ya, tidak memantul ya Pak lainnya. Terus alaihim ghairil maghdubi. Nah, keluar lagi pantulannya. Ghairil maghdubi alaihim. Pakai ain, alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, baik. Lanjut. Nah, ini pengurus juga nih. Ya. Siapa salah? Coba. Adam. Ya, tafadhal Pak Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya, lagi maliki yaumiddin. Sama. Dalnya jangan sampai ada nafasnya. Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Ihdinas Ayo, jangan mantul. Haknya jangan dipantukan. Ihdina. ihdinas siratal mustaqim. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, baik. Lanjut Pak Ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, baik. Ini imam besar di sini. Pantes. Ya, artinya nanti gini, siapapun orangnya, kalau memang dia sudah belajar, wajib jadi imam. Ya. Wajib jadi imam, terutama pengurus nih. Ya, karena pengurus ini kan harus memberi contoh. Ya, baik, itu saja ya Pak ya. Kita sampai disinikan dulu ya, semakhir dulu, kurang lumayan waktunya. Biar sedikit. Ini akan, mohon maaf, mungkin akan saya ulang-ulang lagi karena ini masih tadi ada beberapa bacaan yang harus memang kita. Saya nggak tahu kalau satu pekan berikut ketemu lagi nih akan tetap nggak ini bacaannya. Maksudnya antum, yang penting sudah paham dulu nih. Sudah paham belum apa yang terjadi, yang kekurangannya di mana, kemudian harus bacanya bagaimana gitu. Silakan kalau memang ada yang belum jelas, silakan tanyakan, boleh. Ana kasih waktu untuk bertanya. Fadhal kalau ingin ditanya. Ya. Alif nggak bisa berdiri sendiri. Ya, alif itu tidak bisa berdiri sendiri. Makanya dia selalu digandingkan dengan huruf yang lain. Ya, kalau cuma saja satu sendiri dia nggak bisa, karena tadi sifatnya dia cuma hanya memanjangkan huruf. Ya, dia hanya memanjangkan huruf. Beda dengan waw dan ya. Kalau waw dan ya tadi terbagi menjadi dua ya. Ada yang madiyah, ada yang ghairu madiyah. Kalau alif tidak, dia sendiri. Makanya kalau dia ini nggak berfungsi apa-apa dia. Tapi kalau dia akan bermanfaat, sangat diakui ketika dia digandeng dengan huruf yang lain. Dan ini dia menjadi pointer. Artinya dia yang pionnya. Kalau harusnya dibaca panjang karena padahal udah ada alif tapi nggak dibaca panjang, fatal.
Jadi diakuinya alif itu karena dia berganding dengan huruf yang lain, huruf hidup tentunya ya. Artinya dia hanya sifatnya yang memanjangkan. Baik. Ayat pertama, ayat kedua Al-Fatihah. berarti hamzah. Ya, alhamdu. Kalau kita baca misalnya ayat pertama, Ar-Rahim berhenti, maka ketika di sana makanya disebut ada istilah ada alif atau hamzah wasol. Ada materi atau pelajaran dalam kajian lanjut ada alif dan hamzah wasol. Nah, di sana fungsinya ketika dia di sana adalah hamzah wasol, bukan alif wasol, karena fungsinya memanjangkan ya. Ketika antum bicara Bismillahirrahmanirrahim ya, maka di sana adalah hamzah, di belakang setelah itu adalah ayat keduanya alhamdu, maka dilah huruf hamzah, bukan alif. Kalaupun misalnya terpisah, misalnya kita buat ini aja nih, bukan dalam bacaan alif lam. Nah, berarti di situ kan kita ada alif lam, mungkin antum pernah dengar alif lam qamariyah. Qamariyah alnya dibaca alif lam, bukan hamzah al qamariyah tapi alif lam, karena memang di sana alif. Tapi karena fungsinya dia ketika di awal sebuah bacaan, maka berubah menjadi hamzah. Karena nggak bisa bersendiri, kalau nggak ada lam ini nggak akan ada berbunyi apa-apa ya, tidak bisa masuk karena ada huruf yang hidup. Nah, huruf hidupnya itu ada di hamzah tadi yang seyogianya adalah alif tadi ya, tapi alifnya alif sebagai bukan tanda, karena nanti ada alif yang memanjangkan, ada alif yang tidak ya. Kalau antum lihat buka mushaf sekarang itu ada alif yang di atasnya ada bulatan kecil, Pak. Bulatan kecil. Itu bukan sebagai tanda panjang, bukan tanda panjang ya. Kalau nanti antum lihat di mushaf yang terbaru, apalagi mushaf yang dari Madinah ya, itu pasti di atasnya kasih tanda bulatan sempurna. Nah, itu bukan dibaca, makanya tidak boleh dibaca panjang, bukan alif yang sebagai panjang, karena nanti ada alif yang biasa, nah itu memanjangkan, ada alif yang memang di bulatan kecil, nah itu tidak boleh dibaca panjang. Baik, ada lagi yang bertanya? Pak Ardi, jelas? Pak Faiz, Pak Budi, mohon maaf ya Pak, saya izin benar-benar minta maaf bila mana yang antum selama ini baca ana bongkar, ana bengkel ya, dongkrak sengaja, maksudnya biar, karena kita kan nyari di sini biar lebih baik lagi cara baca kita ya. Mohon maaf bila mungkin ada sedikit yang kurang berkenan kalimat yang ana sampaikan ya, atau mungkin ada sedikit candaan, tolong jangan dimasukin ke hati ya, karena sejatinya makanya saya pesan di awal di pertemuan itu Pak, ketika kita belajar, kosongkan pikiran dan hati kita. Ibaratnya kalau ini sih udah ada warnanya, ibaratnya kalau gelas kosong, kalau kita mau isi, mau apa nih, warna hitam, ya udah kita ngajinya itu warna hitam gitu kan, kopi hitam, jangan dicampur-campur ya. Kalau misalnya kita mau warnanya warna pink, ya kayak kasih warna pink gitu. Artinya gelas itu harus kita kosongin dulu, hati pikiran kita kosongin dulu, baru insya Allah akan menerima ilmu dengan baik, dan ilmu itu pun akan menjadi bermanfaat. Jadi itu yang saya tanamkan dulu. Saya sempat Pak ngaji, selama ini ngajinya ketika ketemu lagi dengan ustadz lagi, kok beda banget gitu, sempat gondok, maksudnya agak gondok juga gitu kan, ada kayak gitu, cuman sedikit tapi nggak banyak. Tapi saya setelah ini coba saya ikutin dulu dah, nggak saya komentari dulu, oh begini ternyata, baru akan mulai terbuka gitu. Jadi saya harapkan semuanya di awal kajian kita ini yang sudah 2 kali pertemuan ya, saya harapkan lebih lapang. Kalaupun memang ada nggak jelas, tanyakan aja, tanyakan, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau enggak nanti kita pending dulu, saya cari jawabannya. Baik, itu saja. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.